ketika menjabat HIM aja juga posisi saya udah nonaktif sebagai mahasiswa. Oh, lah. Ya. Bisa begitu? Iya. Saya akhirnya termarginalkan. Oh, lu pilih Jokowi. Iya. Oke, teman-teman, kembali kami di Gerak Kreatif bareng podcast ya. Ngobrol ngalor ngidul. Saat ini kami kedatangan Bang Roma Oma. Oma Roma ya? Oma Roma nama asli, Bang. Nama asli. Tapi panggilan Romako. Oh, Romako ya, iya, betul. Romako aja. Bang Romako ini salah satu pengusaha sukses di Jawilan. Dari mana? Itu yang saya tahu bocorannya. Tapi nggak apa-apa, itu butuh diluruskan. Ya, siap. Nah, Bang, saya panggilnya Bang Romako aja. Romako aja. Nah, Romako kan adalah salah satu pemuda Jawilan, aktivis apa ya? Aktivis yang saat ini banyak dipertimbangkan oleh berbagai instansi gitu. Iya. Karena terlihat jejaknya itu di 2018 jadi koordinator tapal batas apa ya, kemarin itu saya lihat datanya antara Jawilan dan Desa Bojot. Ya. Desa Bojot ya. Jadi beliau benar-benar aktivis lingkungan, aktivis sosial ya. Mungkin Bang Roma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Di masa pandemi banyak imbas nggak? Banyak banget. Banyak sekali, Bang. Makanya ini sesuatu kekhawatiran saya. Saya sekarang terjun di dunia jurnalistik pun gara-gara COVID. Oh, jadi sekarang kesibukannya Di jurnalistik. Di jurnalistik, Ya. siap. Di salah satu, di dua media online. Yang satu jadi wartawannya, yang satu jadi editor. Mantap, begitu. mantap. Itu efek COVID, ada hikmahnya. Iya, jadi ada hikmahnya di balik semua kejadian. Tapi berbicara tentang aktivis tadi, kayaknya saya agak berat itu ya. Jadi tidak disematkan untuk aktivis. Gimana? Iya. Terus. Aktif dan peace kan. Aktif itu sesuatu yang energi kan. Peace itu ikan gitu. Iya. Ikan yang aktif. Iya. Kita manusia semuanya ikan gitu. Iya. Kita mau melawan arus apa mengikuti arus gitu. Iya. Mungkin Tergantung pilihan masing-masing. ya, mungkin tadi ada jejak digital tentang saya melawan arus. Iya. Yaitu saya hanya merefleksikan diri saya harus seperti itu, Bang. Betul. Jadi, iya saya nggak nyangka akan seperti ini. Padahal dulu cita-cita saya cuma lulus SMK, kemudian masuk pabrik. Oh iya, SMK dulu ya? Iya. Oh iya. SMK masuk pabrik. Tapi sampai saat ini saya belum pernah kerja di pabrik. Tapi saya sering di Jawilan itu tempatnya pabrik loh. Iya, makanya itu saya nggak pernah bisa masuk ke pabrik. Kenapa? Tetapi saya sering demoin pabrik. Oh. Aneh ya? Aneh sekali memang hidup Anda ini. Tapi pernah nggak ngelamar ke pabrik gitu? Pernah. Awal-awal saya lulus, saya langsung buat lamaran, nggak keterima. Kemudian akhirnya saya ditarik di salah satu pendidikan, jadi staf pengajar, ngajar 2 tahun ngumpulin biaya kuliah di Setiabudi. Di Nakas Bitung, ngambil pendidikan sekolah dasar. Sampai selesai? Enggak. itu kenapa? Kenapa kok nggak beres? Ya aktivis harus seperti itu, nggak beres biasanya begitu. Jadi makanya meninggalkan aktivis. Enggak juga ya kan ya? Tapi kan tetap terus dong saya lihat. Ya saya kuliah lagi di STI Islamiyah. Ya ngambil jurusan PAI. agama kan. Saya udah bayar ospek lagi, jadi 0 lagi. Dan sekarang udah 1 semester ini nggak kuliah lagi. Kenapa? Karena kita berumah tangga ya, sulit mengatur waktu. Itu saya lihat masih aktif datanya loh. Iya. Tapi udah nggak pernah kuliah. Tapi kan sekarang masih pandemi. Iya, maksud saya tidak mengikuti UTS dan UAS-nya loh, makanya nilainya belum muncul begitu. Iya. Mungkin ini ada yang nonton ya, dosen saya. Tolonglah berikan waktu saya untuk mengikuti UTS tanpa harus bayar gitu. Iya. Karena sekarang udah Pandemi, berumah tangga juga kan berumah ya. tangga gitu. Mengatur di masa pandemi ini, di masa-masa sulit, semua orang merasakan sulit lah ya. Karena istri saya walaupun dibiayain mertua gitu ya. Mungkin Abang tahu siapa mertua saya. Dan saya baru dapat tahu kabar dari tadi anak-anak Oh, gitu. dan teman-teman baru hari ini. Ya karena saya nggak pernah bilang saya menantunya Ono, takutnya mertua saya malu punya menantu kayak saya gitu. Enggak lah, enggak akan malu. Pasti bangga. Maksudnya gini loh, saya sering membuat masalah terkait kayak
kayak jalan kemarin loh. Itu kan tempat dikritik kan, dengan diberitakan, ya pasti kan, ya karena kan pasti mertua juga, tolong dong kondisikan gitu menantunya, ini begitu tuh. Itu kan agak gimana juga. Itulah salah satu kelebihan anak muda yang memang apa ya namanya mengikuti hati nurani akhirnya kan. Untungnya mertua saya adalah orang yang demokratis Dan mengerti. Wah, dia S2. Tapi itu S2 kan dia. Tapi itu cerita nggak sama keluarga kalau kayak gitu modelnya. Kayak sama istri. Jadi akhirnya pertentangan dengan ini ya di lingkungan keluarga jadi kurang harmonis. Tapi cerita nggak sama istri kami? Cerita, maksudnya bukan nggak harmonis, jadi ngasih saran loh, Ceng, begini. Ya pada endingnya ya saya dengan kepala desa yang saya kritik itu begini akhirnya kan dia paham bahwa ini adalah maksud dan tujuan saya dalam rangka diperhatikan oleh pemerintah di atasnya begitu loh. Karena setiap apa yang saya ini membawa misi perbaikan sosial gitu. Intinya seperti itu. Balik lagi sih tadi ke hati nurani masing-masing ya. kita kembali ke kuliah tadi nih. Saya itu seru untuk dibahas. Kenapa? Karena ya tadi udah di Universitas 1 tidak selesai, pindah ke Universitas 1 tidak selesai lagi. Ya siapa tahu nanti dengan kita berbicara gini, diskusi gini ada solusi yang lain. Ya. Terus. Saya juga agak di samping saya malu, saya juga bangga gitu. Karena walaupun saya nggak lulus, tapi saya mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di kampus untuk kehidupan nyata saya. Misalkan di Setiabudi saya masuk tahun 2016. Saya ikuti perkuliahan, nilai saya A. A semua semester 1. Semester 2, semester 3 harusnya A nggak muncul karena saya nggak bayar. Saya cuma bayar biaya gedung sama semester pertama itu 5 juta, sebesar 5 juta. Itu hasil dari ngumpulin duit selama 2 tahun itu. Nggak langsung kuliah kan saya. Dari 2014, 15. Nah, itu cuma 5 juta doang. Cuma 5 juta. Di situnya nggak ini, cuman selama 3 semester itu awal masuk langsung aktif di organisasi, kita dirikan LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Kemudian saya dorong terus biar disupport sama pihak kampus. Ada syaratnya minimal didukung oleh 20 orang mahasiswa dengan 2 prodi. Akhirnya selesai, kita mendapatkan dukungan dari para mahasiswa dan di SK-kan sah sebagai lembaga pers. Nah, setelah itu langkah keduanya kita ingin diakuin. Kita buat website. Gitu. Kita pernah website namanya LPM Hujan Kru. Setelah saya lengser, hostingnya nggak dibayar karena tidak ada sosok. Memang kesalahan saya tidak mampu melahirkan pemimpin yang mampu menjebol anggaran kampus. Karena mau nggak mau kampus, ada anggaran kampus loh itu. Ya harusnya ada, tetapi kan kembali kepada bahwa kampus itu adalah kapitalisme kan? Dia pengen dapat untung sebanyak-banyaknya, pengeluaran sedikit-sedikitnya, sama aja seperti itu. Mau nggak mau gitu. Dimanapun itu ya. Kapitalisme pendidikan seperti itu. Tetapi makanya ada istilah bisnis pendidikan. Iya. Rata itu. Ya, nyata gitu, bukan. Dan itu mengalami ya. Mengalami. Kenapa saya semester 1 berani meminta anggaran seperti itu? Karena saya haknya kewajiban saya membayar. Dan maka saya mendapatkan hak kegiatan mahasiswa itu yang sudah, karena dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa, kan begitu. Prinsipnya kan begitu. Berdemokrasi dalam dunia kampus. Miniatur state, miniaturnya sebuah negara. Saya belajarnya di kampus gitu. Mungkin banyak juga sih mahasiswa yang memang enggak peka. Jadi dia ikutin aja. Ikut arus aja. Ikut arus. Padahal kan mahasiswa kan bukan kerbau loh. Bukannya mau ikuti arus, tidak mau tahu. Tidak mau tahu mungkin. Dan ini salah satu hal yang patut diulik. Ya. Yang saya lihat juga kan ketua Himanja ya. Himaja. Himpunan Mahasiswa Jawilan. Nah, ketika menjabat Himaja juga posisi saya udah nonaktif sebagai mahasiswa. Oh, lah. Iya. Bisa begitu? Iya, bisa. Tapi mungkin karena saya yang paling berkelas saat itu, karena saat itu saya saking lagi on fire. Motor penggerak. Yes, lagi on fire. Ikut aksi ini, ngebantu buruh ini, memperjuangkan si Anu karena pasangannya nggak dibayar sama perusahaan dan sebagainya, sampai rusuh. Sampai kita laporkan ke Polres kayak begitu. Bahkan saya tahan Polres pernah gitu. Berapa lama?
Enggak sih, enggak, bukan lama, saya diamankan. Iya, maksudnya diamankan. Cuma semalaman doang ngopi doang gitu biasa lah. Gitu. Itulah salah satu akibat resiko aktivis. Resiko. Takutnya kenapa kan begitu. Karena ada yang pro, ada yang kontra kan. Yang kontra otomatis melakukan berbagai cara, entah itu punishment gitu dan sebagainya, intimidasi lah. Pernah nggak selama menjadi sama teman-teman mahasiswa di Jawilan gitu menemukan pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai hari ini? Banyak sekali. Coba cerita, maksudnya ini bisa jadi salah satu media pembelajaran buat mahasiswa yang lain bahwa melakukan sesuatu itu butuh pertimbangan dan butuh yang lain. Betul. Itu butuh diceritakan. Karena dalam tubuh saya yang sekarang ini adalah hasil cetakan sosial. Karena proses perjalanan itu menentukan pola pikir kita sekarang. Karena masa lalu menentukan kita saat ini gitu, dan saat ini menentukan kita di masa depan. Kan itu. Dulu saya berpikir sederhana. Saya lulus SMK, saya kerja di pabrik, saya bantu orang tua menikah, punya anak, mati, selesai. That's it. Selesai, gitu aja. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak bisa seperti itu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Karena buah dari perjalanan. Emang enak sebagai petani. Petani hanya memikirkan besok saya menyangkul, besoknya saya panen, saya jual. Gitu. Kalau pengen punya anak ya buat. Kita nunggu tua dengan memiliki cucu dan sebagainya. Mati, selesai. Kalau sekarang nggak bisa berpikir seperti itu. Walaupun akhirnya kan hanya mempersulit sendiri sebenarnya dengan berpikir dengan keadaan saya yang sekarang. Ketika kenapa sih saya pengen kuliah gitu, saya berpikir jadi PNS dan sebagainya, ya gitu, ikut pemikiran banyak orang. Tapi sekarang saya punya pemikiran sendiri bahwasanya saya nggak peduli saya jadi apa sekarang, yang penting saya bisa berekspresi, mengekspresikan diri saya, gitu aja. Saya bisa mengekspresikan diri saya karena saya yakin ketika saya mati bahwa jatah rezeki saya sudah habis. Kalau saya masih hidup berarti saya masih punya rezeki saat ini gitu. Walaupun keadaan saya sekarang nganggur gitu. Kehitungnya gitu kan. Di wartawan freelance kehitungnya kan, tidak digaji, kita mengandalkan view kan begitu. Klik kan begitu tuh. Dan kadang-kadang viral, pernah paling banyak nyampe 20.000 yang berita Pak Kapolsek memberantas pungli di mana di kawasan Budi Teksindo. Kemudian yang kedua itu tentang jalan yang Kang Jo bangun lah. Yang sampai mengundang Wakil Bupati Serang dan DPRD Kabupaten datang ke Geraha Kreatif gitu. Secara nggak langsung. Itu termasuk saya kan yang memviralkan gitu. Iya. Itulah salah satu perjuangan beliau sebagai muda Jawilan yang dibutuhkan. Sebetulnya kan sekarang yang saya lihat ya di sini butuh orang yang bisa bersuara. Ya kan? Ya salah satunya Om Romako ini ya, beliau yang terus saya lihat on fire di lapangan. Mudah-mudahan. Ya. PR-nya banyak. Banyak sekali. Banyak. Pernah pengalaman bersinggungan dengan salah satu organisasi atau bersinggungan dengan salah satu organisasi lebih banyak banyaknya perusahaan sama lembaga, tapi untuk ke organisasi masyarakat enggak sih. Karena bagaimanapun walaupun si A berbicara si organisasi masyarakat ini mah cuma begini misalkan, ya tapi ya tetap dia mau bersuara walaupun tujuannya kan masing-masing. Terkadang kan memang banyak orang yang menggunakan suara rakyat ini untuk kepentingan dia, untuk mendapatkan duit. Serius, itu hal yang praktek yang lumrah sebenarnya. Tapi saya mencoba untuk menjauhi itu gitu. Mungkin kalau misalkan nih saya menggunakan itu hari ini saya sudah punya mobil, ibaratnya kan. Masa sih saya masih miskin aja sekarang, tidak punya apa-apa, motor pun butut kan. Bukan, itu yang saya bawa ke sini bukan motor saya, itu motor mertua saya. Itulah jadi salah satu nikmatnya menjadi anak muda yang kritis di Jawilan. Kritis nggak sih itu dibilang? Nggak tahu lah. Kayaknya pembuat onar katanya, bukan dianggapnya bukan kritis.
Padahal Kenapa setahu bisa- saya nih ya, bisa dikatakan membuat onar itu dari mana? Al-Mawardi pernah mengatakan bahwa orang yang paling berhak menerima nasihat itu bukan rakyat, bukan masyarakat, tetapi orang yang berhak menerima nasihat itu adalah pemimpin, mau RT, mau kepala desa, mau kecamatan. Pemimpin mau mau ustadz, pemimpin di masyarakat itu orang-orang yang berhak menerima nasihat. Nasihat is kritik. Kritik itu kan kritos ya dari bahasa Yunani. Intinya dipertimbangkan kembali lah gitu kebijakan yang lu udah keluarkan, yang lu udah buat. Begitu sih intinya. Hanya mempertimbangkan kembali. Coba dilihat ulang gitu. Dan meninjau hasil keputusan. Iya. Jadi mau Bung Karno juga pernah ngomong, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Mau siapapun itu yang ngomong, udah pertimbangkan, diterima, coba dikaji jika memang itu ada memang untuk membangun, Betul, diperbaiki. Kalau memang tidak ya sudah diluruskan saja. Iya, gitu. memang kritik pun juga dibagi lagi, ada untuk membangun, menjatuhkan, atau untuk mengganti keputusan yang satu dengan keputusan yang lain, ada untuk menambahkan, macam-macam. Nah, kadang masyarakat juga tidak mampu membedakan mana kritik, mana mencaci maki. Mana Maido gitu. Maido itu beda maksudnya. Beda. Fenomena Maido itu Banyak. dari narasumber kemarin Pak RW juga merasakan. Gimana pandangan muda ini, anak-anak muda nih? Ya maksudnya gini loh. Kalau kritik kan berbasis data. Jangan PRW mah cenah naon buat keluarganya doang. Buat keluarganya doang. Coba hitung. Nah, apalagi dari ini matanya kepala desa. Iya. Ya, coba hitung dari sekian RT, misalkan RT 12. Ya. Penerima BST itu adalah 30 orang. Dari 30 orang itu berapa orang berapa orang yang keluarganya PRT? Ya. Misalkan ada 15 orang ya, itu udah kemungkinan jelas dia memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan keluarganya, begitu. Dan itu juga termasuk korupsi walaupun dia nggak ngambil duitnya. Karena masyarakat taunya korupsi itu adalah mengambil uang. Oh, iya. Iya kan? Ketika kita diamanahkan uang 600.000, ketika ada penyunatan 50.000 itu korupsi taunya. Padahal gitu, yang namanya korupsi kan jelas KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, itu loh gitu. Mereka lupa tentang kolusi dan nepotismenya gitu. Jadi memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya dan kelompoknya. Iya, mungkin itu begitu. Ya? Begitu. Nah, kita kembali lagi ke mahasiswa lagi nih. Iya, isu itu terus. Ya, kembali lagi. Bahwa ketika kuliah tadi saya pernah langsung menulis di Facebook. Ngeritik kampus loh saya. Asli, ngeritik kampus. Lu berani-berani ngeritik kampus ini siapa? Gini loh, karena saya sudah membayar. Oh, siap. Melaksanakan Kewajiban, maka saya berhak mendapatkan hak-hak saya. Hak itu tidak diberikan, tetapi kita rebut. Oh iya. Paling enak itu adalah mengambil hak orang lain. Maka hak harus direbut atau kita ambil. Karena ketika kita memiliki hak orang lain, yang memiliki hak itu akan status quo, mempertahankan hak orang lainnya secara paksa. Maka dari itu, walaupun kita sudah menunaikan kewajiban, hak kita itu harus diambil, bukan dikasih. Yep. Dikasih kalau orang yang tahu diri. Iya. Iya. Pertanyaannya itu. Ya itu. Kayak masyarakat membayar pajak itu hak kewajiban kita selaku warga negara. Ya kan? Dan hak kita mendapatkan fasilitas umum yang memadai. Iya kan? Jangan anggarannya itu dialokasikan untuk hal-hal yang cuma menguntungkan kroninya saja, tidak menguntungkan orang banyak, begitu. Sama seperti itu. Padahal itu hak kita, mendapatkan jalan yang bagus, mendapatkan pendidikan yang bagus, mendapatkan kesehatan yang bagus. Mendapatkan pelayanan yang baik. Itu adalah hak kita, tapi hak itu juga harus kita rebut, harus kita bersuara dulu kan begitu. Tetapi memang banyak manfaat ketika kita lantang bersuara. Dan banyak juga nanti akan menjadi yang bersuara itu akan menjadi sasaran tembak. Jelas Ya? Akan dibenci. Keluarga itu mengerti nggak dengan pekerjaan Om Romanto? Maksudnya gini, kayak tadi dibilang statusnya tukang bukan enak, onar gitu ya. Pasti kan keluarga akan merasa suami yang juga mau beli gitu. Gimana? Ya kalau istri saya itu dulunya orang yang lurus. Oh, iya. Sekarang saya buat zigzag.
Kamu jangan jadi orang yang lurus. Kalau kamu menjadi orang yang lurus, kamu akan mudah ditipu sama orang. Tetapi kamu harus zigzag. Berpikirnya gimana ya? Jadi intinya saya merubah pola pikir dari istri. Ya kan, saya punya prinsip ketika kami menikah, oke, gue mau menikah sama kamu dengan kondisi kita seperti ini, yang penting orang tua menyetujui. Alhamdulillah setujuin, kita menikah dengan biaya orang tua, dengan prinsip ketika kita lapar, ketika kita nggak bisa makan, kita pulang ke rumah orang tua masing-masing. Nah kemudian ada lagi kesepakatan kita bahwa sama istri, ketika ibaratnya jadi lupa aja. Walaupun kita nggak mapan secara ekonomi, tetapi kita mapan dalam pemikiran. Gitu aja. Ya, satu minggu ini, walaupun kondisi seperti ini, alhamdulillah kebayar hutang sambung lah, minimal cuma 1 minggu ini 600.000 kan, begitu dengan penghasilan yang nggak jelas begitu. Ya ada aja kan. Ya, yang penting kita dewasa dalam pemikiran. Ya kita masih dibantu sama orang tua, dan orang tua pun juga paham dengan kondisi kita sekarang. Istri saya sekarang dia cuma kuliah hahahihu, sekarang udah semester 7 di PAUD gitu. Jadi itu biaya orang tua, bukan biaya saya. Itu jadi salah satu buat motivasi suami sebenarnya biar lepas dari biaya orang tua kan. Nah, ini harapannya untuk ini dijaminkan banyak banget perusahaan. Apa sih yang diharapkan oleh anak-anak muda? Harapan saya gimana ya? Jadi kondisi buruh itu memang tertindas. Banyak memang perusahaan yang tidak mengaplikasikan undang-undang ketenagakerjaan. Bahkan kalau di Korea Utara segitu, di Korea Selatan, pimpinan buruhnya, padahal undang-undangnya sudah dibuat sedemikian rupa bagus membela kepentingan buruh. Tetapi si pemimpinnya bakar diri berikut undang-undangnya yang telah mereka perjuangkan. Untuk apa? Untuk terus mengawal undang-undang itu. Jadi menurut saya lumayan bagus lah undang-undang. Juga mungkin ada satu yang outsourcing doang yang begitu tuh. Tapi pengaplikasiannya juga yang nggak ada gitu. Masih ada yang di bawah UMR kayak begitu atau UMK. Masih diskriminasi terhadap perempuan kayak cuti haid, cuti kelahiran mungkin masih ada. Cuma kan hal yang seperti harus disuarakan, dan yang berani menyuarakan hanya sedikit. Kenapa? Karena mereka memiliki kepentingan. Kalau gue melawan pimpinan, gue akan dipecat. Di situ kan si malakama. Karyawan protes dipecat. Ya kan bisa seperti itu. Bisa seperti itu prakteknya. Saya juga kalau punya anak buah ada yang protes, saya pecat gitu. Ya kan begitu kan? Betul. Jadi akhirnya tidak ada orang yang bisa bersuara, tidak ada orang yang berani, bukan bisa ya? Ada, tetapi tidak banyak. Ada, tetapi tidak banyak, dan solidaritasnya juga tidak. Ada naik tinggi nih ketika hari buruh menuntut UMK. Tapi dia lupa bahwa ada buruh yang lain yang udah bekerja 9 tahun, 7 tahun dipecat tanpa pesangon. Kan begitu tuh. Dan banyak juga yang lain yang masih nganggur. Ya banyak juga yang nganggur, yang banyak. Sekitar 70-80 perusahaan di Jawilan. Saya belum pernah menemukan data berapa orang masyarakat Jawilan yang bekerja di 70-80 perusahaan itu yang di Jawilan. Belum. Itu tugas Pak Camat lah, Pak Agus Saipudin. Menarik juga tuh. Iyalah tugas Pak Camat, mah tugas saya. Iya kan? Itu menarik untuk dibahas. Jadi maksudnya gini, fenomena saat ini sebelum fenomena COVID-19 juga banyak pengangguran. Banyak. Itu diakui. Ya, maksudnya itu true data. Apalagi ditambah fenomena COVID-19, makin banyak orang yang diberhentikan. Kalau pengangguran gak banyak, dulu demo di Junti menuntut tentang transparansi rekrutmen tenaga kerja. Penggagasnya sih beberapa orang, tapi masanya lebih dari 100 sampai ke 200 orang. Nah berarti orang-orang yang datang itu yang menginginkan pekerjaan. Iya kan? Nggak mungkin dong yang udah bekerja dia yang ikut-ikut. Pasti orang yang anaknya yang masih nganggur atau anaknya yang mau lulus itu ikut di situ. Begitu sih. Contoh nyatanya mungkin Om Roko bisa merasakan sendiri. Mencari pekerjaan di Jawilan ya susah.
susah. Mungkin juga nggak ada mau yang terima kayak saya, pasti akan buat onar begitu, lebih menuntut terus. Apa ya tadi Enggak, tapi saya menantang nih perusahaan Jawilan untuk menerima saya. Saya pasti akan kerja profesional. Ya. Setidaknya ini beliau ini adalah ownernya Jawilan TV. Ya, punya channel TV. Beliau adalah ownernya dan sekarang Jawilan TV adalah salah satu channel yang mengangkat hot issue. Enggak juga sih. Gue lihat itu hot issue semua. Ya gimana ya? Karena kita mengikuti algoritma YouTube. Ya, orang lebih suka menonton kerusuhan, orang suka menonton yang berbau seks, konflik kan begitu. Karena masyarakat kita adalah masyarakat trending. Hari ini kita ngebahas KPK, besok kita ngebahas tentang Odading Mang Oleh. Besoknya lagi kita ngebahas tentang pilkada. Gitu aja. Jadi reaksioner aja gitu. Makanya ketika trending langsung. Karena itu yang akan menjamin subrek kita naik, penonton kita naik. Karena masyarakat kita adalah masyarakat trending atau reaksioner. Ada isu satu, pancing isu satu. Tapi aturan kan misalnya nih, ketika isu lingkungan, kebakaran hutan, cuma 1 hari itu atau seminggu atau sebulan. Padahal kan butuh bertahun-tahun untuk memperbaiki lingkungan. Ya kan? Nah, itu contoh kasusnya. Ya, jadi akhirnya masyarakat netizen 62 itu adalah masyarakat trending. Dan Jawilan TV ini bagus, gue lihat prospek kedepannya dia Om Romako ini memikirkan bahwa future-nya cuman dapat komplain saya. Iya benar. Itu kan salah akan komplain orang yang punya. Hati lihat ada kan? Woi, hapus postingannya. Ada yang komen. Ya. Tapi sempat nggak sampai meneror ke kehidupan pribadi? Atau enggak sih, enggak ada yang berani mungkin. Yang berani. Ya, belum yang berani sampai seperti itu juga dia namanya juga nggak jelas kan, Android apa gitu. Menghilang, nggak ada identitas. Kalau ada identitasnya saya telusuri, saya temuin orangnya gitu. Saya begitu, kalau misalkan ada yang menghina saya temuin aja, yuk kita ngobrol secara ini. Karena saya nggak bisa berdebat di sosmed, asli saya nggak bisa. Karena kita tidak bisa lihat ekspresi. Iya, kita nggak bisa melihat ekspresi dan kita nggak tahu maknanya. Misal gini nih, anjing. Anjing adalah kata yang netral. Anjay. Anjing ini, jangan nanti di penjara kalau ngomong anjay gitu. Kita ngomong anjing aja. Kalau ngomong anjay di penjara, begitu. Kita ngomong anjing. Anjing adalah kata yang netral. Ketika anjing saya ucapkan kepada Kang Saduri yang sudah akrab dengan saya, maka anjing menjadi sebuah kemesraan saya dengan Kang Saduri. Ya kan? Ketika anjing saya ucapkan kepada orang yang saya kritik, maka itu sebuah kebencian. Jadi anjing adalah kata yang netral. Dan yang tahu makna dari anjing itu ya si anjing itu sendiri sebenarnya. Dasar anjing. Gitu. Itu kan ya pemikiran gitu, sama halnya seperti anjing haram, babi haram. Yang haram bukan anjing dan babinya. Sepakat nggak? Bingung ya? Kang Jo bingung. Yang haram itu kan bukan babinya. Yang haram adalah memakannya. Perilaku kita loh gitu. Makanya kita jangan menghina anjing itu haram. Yang haram adalah perilaku kita ketika kita memakan si anjing itu atau si babi itu. Gitu sih. Oleh orang muslim yang dilarang dalam agamanya seperti itu. Jadi menarik. Jadi akhirnya tantangan beliau ini sangat banyak, belum mikirin ekonomi rumah tangga, kehidupan sosial orang-orang. Beliau ini aktivis sosial yang saya lihat sangat dipertimbangkan. Terus masalah ekonomi keluarga aja ini yang repot. Repot itu doang. Yang repot memang jadi sebuah tantangan gitu, bagaimana tentang ekspresi diri dan tuntutan daripada rumah tangga. Mungkin minta ngerokok saya nggak minta sama mertua gitu, tapi mungkin makan masih numpang dan jarang makan di rumah. Memang jarang makan di rumah, tetapi ya intinya saya mengakui menumpang makannya itu hal yang biasa, mungkin nggak keberatan. Kalau keberatan mungkin komplain, ya kan? Gitu. Dan saya anak bungsu di keluarga. Teteh udah rumah tangga, udah ada yang punya rumah ibaratnya. Kalau mau istri saya
tinggal di rumah itu kan, Iya, cuman iya. masalahnya sinyal begitu, bosen gitu sebenarnya mah. Akhirnya kembali lagi nih ke sini Memang di Cikasantren. Oh gitu. Cikasantren. Sinyal masih kurang merdeka di sana. Kurang merdeka di sana. Saya juga tersiksa gitu. Sama kayak di sini berarti. Sama ya. Di sini pertolongannya karena ada internet aja. Oh iya iya iya. Sinyal XL punya pun juga kurang bagus di sini. Itu masalahnya sinyalnya kalau saya pulang ke rumah, jadi ya susah masuk loh. Iya. Mengandalkan telepon seluler, tidak bisa WhatsApp itu tutut. Telkomsel bagus harusnya. Harusnya soalnya bagus enggak? Bahkan saya rumah saya ada kaca, kalau dikekacain baru ada sinyal. Nah, ada ngetiknya gini ya, gini ngetiknya nih di kaca. Ternyata kaca itu pemancar sinyal. Oh iya, sampai menemukan hal yang seperti itu saya. Gara-gara ya kan dari sebuah itu kan evolusi pemikiran. Ya sama halnya kan dengan teori evolusinya Charles Darwin juga seperti itu. Semakin banyak tantangan, semakin kita mengupgrade diri. Ya kan? Semakin ada pesaing, ada tantangan di situ. Maka terus mengupgrade diri sampai Facebook yang sekarang. Dulu Facebook sederhana, sekarang udah rumit, istilahnya seperti itu. Kan adanya apa? Evolusi dari sebuah tantangan. Karena ada sebuah persaingan. Sama juga manusia. Iya kan? Harus bisa improvisasi. Improvisasi, apalagi dikaitkan dengan COVID juga sama. Akan banyak pekerjaan yang hilang, akan muncul pekerjaan yang baru. Ya. Dan menurut saya cuma dua yang akan bertahan, pertanian dan digital. Pertanian kayaknya nggak bisa tuh ya. Enggak, maksudnya manusia itu butuh makan loh. Emang ada yang bisa nyiptain cilok kita makan sekali nggak makan setahun, nggak ada yang bisa. Kita hari ini makan nanti sore juga. Nah, cuman tinggal permainan dagangnya yang perlu di ini. Seharusnya orang yang harus kaya itu adalah petani. Ya. Harusnya yang kaya itu harusnya loh, harusnya yang harus kaya itu adalah petani. Kalau mereka mau bertani, kita mau makan dari mana? Ya. Nah masalahnya di sini petaninya gimana? Udah hanya bertani, ternyata lahannya digusur. Nah, itu sempat Yang saya tadinya dia tidak kaya, yang punya lahan bisa bertani, sekarang tidak kaya dan tidak punya lahan. ya. Berikutnya itu gimana tanggapannya? Jadi itu masalah konversi lahan ya. Istilahnya konversi lahan, perpindahan lahan satu ke lahan yang lain. Jawilan adalah lahan industri kecuali pegintungan. Ya, pertanian sampai serbuyut ya. Sebagian gitu ya. Yaitu pemerintah harus menjamin itu sebenarnya. Itu tugas Pak Camat, tugas Pak Kades. Ya memang banyak cuan ketika banyak perusahaan, tetap Perusahaan yang datang ke sini. iya, emang benar gitu. Tapi kan kalau semuanya industri, kita mau makan apa gitu. Enggak semua orang itu mampu bekerja di pabrik. Ya. Faktanya hari ini kita bisa lihat. Ya. Mungkin yang mau bekerja di pabrik ada yang seumuran saya. Ya, ukuran saya. Seumuran saya yang mampu bekerja di pabrik. Karena masih punya tenaga. Karena nggak diajarkan bertani, karena nggak mau bertani, karena melihat petani itu miskin. Dan saya pun anak petani, dan saya juga mau jadi petani. Tidak ada harapan yang dilihat ya. Ya begitu. Itu kan akhirnya kan bentukan masyarakat seperti itu. Ya jadi akhirnya double dong. Udah mah belum ekonominya belum bagus gara-gara tadi pertanian juga asal-asalan, berikutnya nggak punya lahan kan. Jadi rumitnya kan pendidikan kita itu diciptakan untuk kepentingan kapitalisme. Adanya apa sekolah A, B, C, dan D tentang kejuruan ini itu kan untuk kepentingan pabrik. Mereka kan butuh tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja, maka upah pekerja semakin murah. Iya dong. Iyalah. Ya kan membludaknya tenaga kerja di Jawilan akhirnya menimbulkan persaingan antar para pencari kerja. Akhirnya walaupun dia bayar murah, dia mau kerja. Selamanya dia akan seperti itu nasibnya. Supply demand-nya jadi Iya begitu. Sama aja prinsipnya seperti itu, kebutuhan dengan ketersediaan. Jadi PR juga. Tapi kan secara tidak langsung kalau misalkan di pendidikannya baik tentang di SDM-nya baik gitu. Ketika keluar dia punya mindset untuk tidak bekerja dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tidak bekerja tapi dapat duit itu juga banyak dilakukan oleh lingkungan saya, kayak ngegedor gitu ya. Dapat bisa aduh jangan ini saya bakal serang ini, bahaya itu. Banyak orang maksudnya kan tadi adalah
Berarti mendidik SDM itu Iya, maksudnya ada plotnya masing-masing nih. Ya. Ada yang plotnya dia hanya marah-marah, dia dapat duit. Ada yang memang dia menjual tenaganya, dapat duit. Siap. Kan begitu. Ada yang memang dia marah-marah tapi dia nggak sama kayak nggak pengen dapat duit. nggak mau dapat duit tapi dia ingin memperjuangkan salah satu kelompok. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi semua orang memang punya gayanya masing-masing. Mungkin seperti gerak kreatif bukan dengan cara demo-demo kayak saya, tapi dengan cara mendidik. Mungkin saya dengan cara demo-demo, tapi selama ini saya udah lama nggak demo-demo lagi. Ya karena jangan kumpul-kumpul lah. Ya saya pernah ketika saya demo ada WA dari itulah ya kan. Ceng aceng mah ulah pepilueun nyeleukeun bae. Udah nanti gitu. Gitu. Ya. Ulah pepilueun nyeleukeun bae. Ternyata itu laporan dari atasannya kan begitu. Ya karena jadinya serba salah. Karena ketika saya ngomong bahaya. Iya. Mungkin karena saya prinsip ketika kata korlap maju ya maju, ketika korlap mundur ya mundur, ketika kata korlap masuk ya masuk kan begitu. Harus kompak kan. Semakin kompak dalam suatu aksi massa atau demo itu, semakin kuat daya tawarnya, bisa menjebol kepentingan yang kita perjuangkan begitu. Apalagi sekarang orang-orang lagi pada undang-undang kerja itu. Omnibus Law. Omnibus Law. Apa pendapat Om Romako tentang Omnibus Law? Nggak sepakat. Kenapa? Ya karena memang banyak poin. Bukannya itu jadi salah satu pengentas untuk mengurangi pengangguran. Entahlah memang dari ya. website Menpan yang gue lihat ya. Sebenarnya Tapi, gimana ya? Kan biasanya ada data sendiri. Sebagus apapun peraturan dalam pelaksanaan itu minim. Apalagi memang yang jelek. Itu aja sih. Itu aja sih, emang nggak pasal-pasalnya yang sekian nggak apal. Intinya saya pernah baca beberapa poin di Instagramnya bicaralah buruh gitu. Kemudian pernah ngobrol juga dengan Cikoja lah, koordinator Cikoja yang menyuarakan itu. Ya intinya memang kayak cuti head, kayak pembayaran UMK itu bisa mengikuti yang terendah, itu yang tadinya udah tinggi bisa jadi rendah, itu kan bahaya. Gitu. Banten itu termasuk tinggi. Tinggi. Yang paling rendah kan cuma Pandeglang. 4,2 ya. Iya, cuma yang paling UMP-nya ya, provinsinya ya, gitu. Itu bisa mengikuti yang paling terendah kayak Pandeglang. Paling rendah kan di Pandeglang. Lebak aja udah naik sekarang. Kalah itu Pandeglang sama Lebak. Kabupaten Serang. Oh, Sebanten itu paling kecil Pandeglang. Pandeglang. Lebak, bukannya Lebak ya? Enggak naik Pandeglang. Ya? Pandeglang yang paling ini. Dan ada salah satu orang Jawilan yang nyabuk di Pandeglang. Siapa? Imad Miftahul Tamami, KNPI. Oh, itu dari KNPI ya? Maksudnya Iya, dari KNPI. teman-teman KNPI. Iya, KNPI. Dia nyalon bupati. Kenapa nggak di Serang? Ya, mungkin Ada pertimbangan lain. ada pertimbangan lain karena politik itu agak rumit ya. Memang tidak ada yang lebih asik selain ngomongin seks dan politik menurut saya nih. Ini menurut saya karena seks itu adalah hal yang ada dalam otak kita dan politik adalah hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan harga tangkil pun juga diatur oleh politik. Semuanya diatur oleh politik. Asli semuanya masuk ke lini-lini sektor kehidupan masyarakat. Jadi ketika ada orang yang anti politik ya gimana ya maksudnya? Ketika ada seniman anti politik ya padahal dari politik itu bisa menjebol sebuah kesepakatan gitu. Kayak tentang undang-undang penyiaran, undang-undang hak cipta dan sebagainya kan dari proses politik gitu. Jadi jangan harap gitu kepentingan kamu diperjuangkan sedangkan kamu pun anti politik. Dalam Kabupaten Serang yang sekarang sedang mengikuti pilkada. Iya, 2020 kan nanti Desember ya. Iya, Desember tanggal 9. Maju atau batal tuh? Akan terlaksana karena menantu dan anak presiden kan ikut juga gitu maksudnya. Sekolah berhenti. Ya, itu yang nggak adil emang. Apalagi ya, mall juga berhenti, keramaian berhenti, tiba-tiba politiknya lanjut karena pertimbangannya membutuhkan kepemimpinan gitu. Dan KPU pun juga ada usulan pas debat nih nanti membawa isu tentang penanganan COVID-19. Gitu sih. Jadi cari pemimpin yang bisa menangani ini, aware COVID-19. Karena jadi
menurut survei tadi yang Om Roko bilang digital dan pertanian. Menurut saya, Ya, ini maksudnya dari sisi yang kita lihat hari ini ya digital dan pertanian yang sampai yang belum tersentuh, maksudnya belum begitu imbasnya belum begitu banyak. Berarti carilah pemimpin yang mempunyai feature. Ya. Merujuk kepada dua kubu, maksudnya dua cabang itu. Ya. Nah, di Jawilan sendiri yang bisa dilihat yang mana? Di Jawilan pertanian itu kayaknya rada bisa. Sebelah mana? Kan ada bisa ketika pemerintahnya mau, sebenarnya begitu aja sih. Oh, dari kemauan. Iya, maksudnya gimana ya? Ya emang maksudnya aneh ya, saya juga memikir aneh. Saya nggak paham tentang dunia pertanian. Cuman dulu seingat saya orang tua saya kalau panen itu berkarung-karung, kok sekarang turun loh, aneh itu. Kenapa ya? Dalam nah itu kan membutuhkan orang yang paham akan hal itu, yang ngasih tahu ke masyarakat bagaimana caranya si tanah itu subur kembali. Makanya ada kelompok tani. Kelompok tani. Jalan berapa sih yang jalan? Ya mungkin cuma pasir buyut. Bisa aja nih. Kalau taninya bisa aja nih. Tapi memang betul. Dan saya jamin adalah Lurah Pasir Buyut adalah lurah terbaik di Kecamatan Jawilan. Ya coba aja cek. Waktu kami bikin gerakan. Dan yang paling miskin mungkin juga. Serius, aneh. Saya bilang bukan miskin, bukan ya? lebih ke sederhana. Belum apa ya? Cari kata yang pas itu masih sederhana. Sederhana ya. Tidak bermewah-mewah dengan jabatannya. Ya. Tidak kawin lagi. Panutan. Karena beberapa periode di Pasir Buyut yang saya lihat ketika ngejabat jadi di desa saya Pagintungan, setiap ganti kepala desa harus nyandung. Harus punya istri dua. Akhirnya itu menjadi sebuah mitos, folklore. Kalau lu mau jadi kepala desa di sini, lu harus siap untuk nyandung. Mau nggak mau kan? Tapi dinegasikan kalau di Pasir Buyut oleh Pak Lurah Hidayat kan, dinegasikan bahwa setiap kepala desa tidak semuanya harus nyandung. Ya, ternegasikan. Kalau untuk Pagintungan belum. Saat ini nanti jadi mungkin kalau ada dukungan banyak dari teman-teman kaula muda aja, walaupun saya kalah gitu, yang penting saya sudah mengasih gagasan gitu. Saya doakan. Maka ibaratnya nggak bisa menawarkan kayak orang-orang tentang politik uang, dia hanya menjual gagasan aja gitu. Politik uang. Iya. Gimana? Hal yang diharapkan sama masyarakat. Itu diharapkan. Diharapkan dong. Siapa yang nggak mau duit loh? Apalagi sulit kayak begini. Siapa yang berharap duit? Dengan berpolitik uang, akhirnya pembangunan ke tempat kita tidak ada. Itu yang diharapkan sama pemerintah, sama orang politik itu tadi. Kalau masyarakat itu suka duit, berarti mudah mengendalikannya. Berarti tinggal pakai duit, selesai dikendalikan. Lah kalau pemikiran sulit, gimana mengendalikannya? Dibuat sebodoh mungkin. Kalau masyarakat bodoh mudah dikendalikan, kalau masyarakat pintar sulit dikendalikan. Berarti selama ini di Jawilan tidak ada perubahan? Ada perubahan. Ada. Maksudnya ada perubahan pemikiran mulai dikit-dikit ya ada. Tapi tetap masih banyak mendominasi bahwa Karena susah untuk merubah itu. Maksud saya ya minimal gini loh. Lu terima aja duitnya, milih bagaimana hati lu aja, gimana yang lu nilai loh gitu loh. Ketika lu milih A, nanti ketika si A menang, ya dukung. Enggak, kritik. Oh, kritik. Iya, maksudnya dukungannya jangan bentuk kritik. Iya. Jangan sampai mendewakan yang telah kita dukung dan menang. Saya kalau misalkan dukungan saya di pilkada ini menang, saya akan kritik dia. Karena itu tanggung jawab saya sebagai pemilih. Saya memilih dia dan menjadi misalkan. Maka harus harus saya kritik. Ketika yang menang adalah bukan dukungan saya, maka saya harus mendukung. Itulah yang disebut keseimbangan demokrasi. Ya kan, kalau kita mengkritik orang yang tidak kita dukung dan menang, maka timbulnya kebencian. Iya. Yang tidak mendukung ketika memang sudah jadi pemimpin ya wajib untuk mendukung dan mengkritik. Mendukung maksudnya setelah jadi ya. Ini kan permainan diksi maksudnya. Oh iya. Ini kan permainan diksi maksudnya. Jadi ketika yang saya dukung menang, maka saya mengkritik dia. Ketika yang tidak saya dukung kemudian dia yang menang, maka saya harus mendukung dia. Mendukung dan dikritik.
Iya, ini hanya permainan diksi aja. Jadi intinya saya akan mengkritik siapapun gitu loh. Siap. Berarti sekarang fenomena mau pilkada, Ya. fenomena salah-salahkan di media sosial. Oh iya, itu sempat saya tanyakan juga ke Bawaslu. Gimana itu? Saya Pak Bawaslu ke Kang Oman ya, ke Bawaslu Serang. Ini gimana nih? Tahu nggak nih bahwa di medsos itu ada grup yang membahas tentang pilkada Serang gitu. Maaf tidak mengetahui, tetapi barusan dari pihak dari pihak calon, salah satu calon mendatangi Bawaslu melaporkan tentang medsos dan sebagainya. Berarti udah mengetahui sekarang bahwa di Facebook sudah ada medsos yang membahas tentang pilkada yang dimana isinya adalah saling memamerkan kekuatan. Yang kedua itu bahan kampanye. Yang ketiga saling mencaci maki, saling ledek untuk menjatuhkan citra masing-masing calon. Ya. Dan ini merupakan tantangan bagi Bawaslu, penyelenggara atau Gakumdu dan sebagainya. Tantangannya nih di era pandemi pasti akan meningkat nih, kampanye virtual itu yang sulit dikendalikan. Walaupun ada aturan bahwasanya kampanye itu diatur selama 2 minggu kalau nggak salah, dan sesuai dengan akun yang didaftarkan ke KPU. Kabupaten cuma 20 akun, daftarkan beriklannya di situ. Lah, tapi kalau saya sebagai simpatisan, saya punya duit, saya bisa beriklan, bagaimana diawasinya? Malam sebelum hari H juga saya bisa beriklan. Bagaimana saya mengawasi itu yang belum saya paham teknisnya. Alasan Pak Bawaslu belum ada teknis terkait pengawasan kampanye secara daring, begitu sih. Iya, karena kan sekarang udah nggak boleh. Ya maksudnya berkerumun lebih dari seseorang. Iya, karena mengurangi kerumunan. Itu jadi PR banget. Karena dengan berpolitik atau berkampanye ya itu akan mengumpulkan orang. Iya, sebenarnya. Makanya yang saya yang digaungkan itu kan kampanye secara digital, kemudian kampanye door to door dari rumah ke rumah. Iya. Di grup kita juga gerak kreatif tuh. Lagi rame-rame nih ngebahas ini dan orang-orang pada berantem. Iya. Fenomena itu ada ya. Dan banyak akun-akun bodong. Oh ya. Oh jelas banyak. Bukan akun pribadi. Banyak akun pribadi, lebih banyak juga akun bodong. Jadi menjamurnya akun-akun bodong. Lagi naik-naiknya ini akun baru di Facebook ini sekarang. Banyak akun bodong. Banyak akun bodong. Asli akun bodong. Yang menjatuhkan salah satu kubu. Iya, saling menjatuhkan dua-duanya sebenarnya. Dari kedua ada juga yang pihak ketiga gitu yang gara-gara dia tidak menjadi calon, dia satu komando gitu. Itu mungkin dia lagi cari cuan atau mungkin memang dia akan menentukan pemenang gitu kan. Isunya kan gitu kan, dia akan menentukan siapa yang akan jadi gitu. Entah kita nggak tahu dia punya masa berapa kan begitu. Ya. Dan saya pun juga mendukung salah satu calon gitu. Dan itu adalah hak saya gitu dan tapi itu dengan berbagai pertimbangan. Saya memilih itu tidak asal, saya pertimbangkan. Setiap individu punya pemilihan apa namanya, punya hak masing-masing. Betul. Tapi jangan sampai saling menjatuhkan satu sama lain. Karena yang saya lihat ya fenomenanya. Sedang pemilihan orang ribut, setelah pemilihan orang ribut, jadi akhirnya. Dan itu yang tangga ini nggak ada yang nggak kenal sama sekali gara-gara pilihan. Walaupun saya memilih salah satu calon, tetapi saya nggak mau masyarakat jadi bodoh. Itu loh bedanya saya mungkin. Nggak mau loh. Ibaratnya, iya saya memihak lalu calon, tapi masyarakat cerdaslah dikit gitu maksudnya. Jangan sampai kepancing isu-isu sektoral, primordial. Kan sempat memanas isu tentang kedaerahan, Ciamas, Bojonegara kemarin sempat dilaporkan ke Polda. Wah itu juga bahaya juga kan? Ya antara antara orang Ciamas dengan orang Bojonegara gitu dia maksudnya gitu. Kan salah satu calon kan yang satu orang Ciamas, yang satu gitu maksudnya gitu loh. Gitu, primordialisme. Nih, Tom. Lu kan sebagai orang yang bisa dan saat ini masih bersuara gitu. Fenomena apa sih yang biasa ditemukan di lapangan ketika ini kan mau pencalonan nih? Lu bisa cerita nggak? Ya fenomenanya ya memang yang paling rawan itu adalah suara masyarakat masih bisa dibeli oleh uang.
Masih bisa dibeli oleh uang. Ya makanya itu, dan masyarakatnya pun juga mengharapkan itu. Ngerti nggak? Iya. Jadi ketika kita ngomong jangan terima money politik gitu ya. kita yang akan dibully. Ngomong naon sih berarti teu ka aing. Oh gitu. Ya iya. Begitu. Berarti kalau misalkan penduduk Jawilan, penduduk Kabupaten Serang, satu orang 50.000, Iya. 20.000 itu berapa biasanya? Ya variatif ya. Kalau pencalegan kemarin kan saya juga terima gitu. Saya terima tapi milih mah gimana saya. Asik malam-malam tok 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 tok. Oh ya? Oh gitu. Nomor ini gitu. Oh gitu. Ya. Itu ya. Berarti kan udah bisa. Dan Bawaslu pun juga nggak bisa menindak itu kalau memang nggak ada temuan gitu, atau dengan yang laporkan. Kalau nggak kepergok saya langsung, dan pengakuan saya pun bisa dianggapkan tidak ada bukti kan begitu. Tapi walaupun nggak ada bukti tapi masyarakat mengakui. Jangan bedanya seperti itu. Mengiyakan. Karena kalau udah diterima ya udah digantungin aja, udah selesai. Seharusnya, tapi malahnya nurut gitu. Aneh saya mah. Aneh saya. Padahal yang tahu di bilik suara itu adalah si pemilihnya. Gitu. Itu fenomena yang lu temukan di lapangan. Iya. Dan cenderung pemilih itu mengikut ketokohan kan. Karena tanpa menguasai tokoh gitu, masyarakat nggak akan dikuasai. Hal yang pertama harus dikuasai adalah tokohnya. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, karena mereka yang punya simpul kepemimpinan. Begitu. Maka dari itu sesuai dengan prinsip saya bahwa yang paling berhak menerima nasihat adalah pemimpin. Bagaimana kalau menginstruksikan untuk hal yang tidak baik kan begitu. Padahal kita pengennya ke A, malah kita suruh ke B gitu. Iya. Dan ketika kita nggak nurut, pasti kita akan dikucilkan. Dikucilkan Ya oleh tokoh jelas. masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Iya, izin meren. Iya, oke. Kayak pilpres lo kemarin. Saya suksesi salah satu pasangan calon. Saya berkecimpung di situ. Saya jelajah habis-habisan karena mayoritas adalah lawan daripada dukungan yang saya pilih dan yang saya sosialisasikan. Saya akhirnya termarginalkan. Oh, lu pilih Jokowi ya? Iya. Tapi nggak mau balik lagi. Iya. Udah menang. Gue pilih Jokowi. Iya, itu kan udah menang. Gue kelas dibully habis-habisan. Oh, iya. Dan yang ngedukung gue cuma ibu-ibu. Oke. Cuma ibu-ibu yang ngedukung gue. Iya. Cuma ibu-ibu. Dan ada bapak-bapak yang tua yang dulunya memang kental dengan PDIP, dengan Soekarno gitu. Oh, ya tapi kan yang anak mudanya nggak ada selain gue. Oke, tapi kan sekarang udah terjadi. Maksudnya dia udah memimpin, Ya. dia udah memimpin, dan tugas kita adalah melihat semua kebijakan-kebijakannya. Kalau memang butuh dikritik ya dikritik. Dan satu paket. Iya. Ya. Dan itu hal yang udah saya prediksi bahwasanya dalam pilpres itu memang kepentingan doang isinya gitu. Mau satu mau dua ya sama aja. Yang harus berjuang itu adalah kita. Iya. Iya kan? Milih nomor 1, nomor 2, ya besok nggak makan ya nggak makan. Iya, maksudnya tetap kita yang akan mengkritik itu. Maksudnya kita yang akan berjuang. Makan juga kan diatur oleh politik. Ya kan kayak jumlah tenaga kerja, bagaimana kebijakan di sini harus ada apa, di sini harus ada apa, kan begitu kan? Ya pada akhirnya siapapun yang kita milih jangan sampai kita mendewakan. Dan jangan sampai mendewakan dan berantem sama tetangga ya. Ya tetangga gitu. Itu pesan yang boleh diangkat sih. Iya, maksudnya kita pilih siapapun gitu. Jangan sampai memutus silaturahmi, ya kan? Apalagi dengan tetangga, karena yang akan menolong kita bukan saudara kita, yang paling pertama adalah tetangga kita yang akan menolong kita, ya kan? Yep. Nggak mungkin kan? Ya, Bang Johadi dulu nih, Bang Haji dari Jakarta, nggak mungkin yang menolongin orang tua Bang Johadi di sini adalah Bang Johadi, tapi ada tetangga. Makanya kalau memang beda pilihan dengan tetangga, tolong dijaga silaturahminya tetap ya. Ya beda pilihan aja kira-kira. Iya, beda pilihan aja, tapi nggak usah ribut lah gitu. Gak usah ribut, kalau mau mengunggulkan pilihannya ya unggulkan saja, tidak boleh menjatuhkan pilihan orang lain. Orang lain betul, dia fokus ngasih tahu aja nih kalau calon gue yang gue dukung jadi dia akan ngasih program seperti ini, misalkan gitu. Misalkan kalau Romako nih, kalau Romako jadi nanti Kabupaten Serang akan digitalisasi karena orang-orang milenial malas datang ke Capil, pengennya ngisi online, foto online. Si KTP yang datang ke rumah, bukan kita yang datang ke Capil. Itu saya pengennya seperti itu. Dan itu pernah saya ngomong ke Capil, iya sedang akan kita pikirkan. Karena sejauh ini Kabupaten Serang belum siap. Belum ya. Saya harap siapapun yang jadi, apalagi kalau calon yang saya dukung jadi, tolonglah dengar aspirasi saya
Bilangin dong, jalan yang ke Geraha Kreatif dibangun. Itu akan dibangun. Jeruk banget itu. Akan dibangun 2021. Kan seperti itu kan jawabannya. Kita lihat waktu itu janjinya gitu. 2021 kalau nggak ada bangun, kita hajar aja. Oh, ya, gitu siap, sih. Siap. Ya soalnya kalau ngandelin cuma uang Geraha Kreatif kayaknya nggak bisa bagus jalannya. Nggak bisa ya. Harus uang pemerintah lah. Jalan depan itu kan masih sekarang kurang bagus gitu. Ya mungkin itu jadi bahan pertimbangan untuk masyarakat yang memilih bahwa pilihan boleh beda, tapi silaturahmi tetap harus jaga. Tetap dijaga ya. Intinya seperti itu, dan jangan jadikan pilkada sebagai ajang permusuhan, tapi ajang untuk berpikir dan tukar pikiran, ide, terus gagasan gitu ya. Gitu. Gue nomor 1, gue nomor 2, gue nomor 2, nomor 1. Ya udah. Secara pertemanan berteman gitu ya. Gitu. Pilihan boleh beda, tetap dijaga gitu. Ini seperti itu. Tentang politik uang, yaitu urusannya adalah balik lagi ke individu masing-masing. Itu masing-masing. Dia memilih menerima, apa menolak, apa menerima tapi dia memilih, atau memilih menerima dan melaporkan, kan begitu. Itu kembali kepada individunya masing-masing. Oke. Gitu. Dan kalau emang melaporkan juga tidak semudah yang dipikirkan, banyak proses. Karena prosesnya butuh banyak. Ya itu hanya dibutuhkan orang yang berani. Pasti kan ada tekanan juga kan dari orang yang memberikannya. Iya. Gitu, tidak semudah itu. Dan entah dilaksanakan atau enggak, hasil laporannya kan kita tahu ya. Dan dari sekitar 1,2 jutaan pemilih saat ini masih DPS ya, masih dapat sementara. Kalau 1 juta aja yang dikasih uang, 50 kali 1 juta sekitar 5 miliar itu kecil banget. Kecil banget. Cuma kalau ngebangun jalan cuma berapa kilo sih itu? Iya, jalan ke Geraha Kreatif kecil kan? Itu kayaknya nggak nyampe. Ya, masa sih mau dibeli di suara kita 5 tahun 50.000 gitu. Ya, tapi masyarakat berharap seperti itu. Ya tapi kalau misalkan lo terima duit, ya pembangunan nggak akan bagus-bagusin tempat kita, iya nggak? Pembangunan itu akan bagus ketika di satu daerah itu jumlah pemilihnya yang jadi banyak. Oh ya? Menurut saya seperti itu. Jadi ya itu kan kembali kepada kepentingan. Ya. Jadi jika di Jawilan itu pemilihnya banyak dan pembangunan akan terus ke sana. Mungkin seperti itu. Berarti akan diutamakan juga. Berarti selama ini pembangunan kan untuk menjaga konstituen. Oh, jadi selama ini di Jawilan nggak ada pemilih yang pemilihnya nggak banyak dong. Enggak juga ya. Gimana ya? Ayo. Bingung juga sih. Emang rumit ya. Coba. Jadi ada keterbatasan anggaran sih sebenarnya, Mas. Kadang saya juga memaklumi. Emang soal Puspemkab ya memang belum sampai saat ini. Sekarang kantornya kan masih di Kota Serang. Ya, dilihat anggaran juga bagi saya lah, ngapain bagus-bagus pemerintah ngebuat gedung ya pas pandemi nggak berguna ibaratnya seperti itu. Makanya kan tadi membuat Capil online solusi yang tepat. Coba kalau suara saya didengar pas bulan Januari sama Capil. Iya enggak? Asli saya ngomong itu pas saat ada undangan mahasiswa gitu. Banyak, ada Gamsut, ada Himaja, ada GMK, ada PMI waktu itu. Itu saya protes terkait itu bahwa pelayanan online secara online gitu, karena saya malas dulu harus ke jauh, pengennya ngisi kuesioner datang sendiri gitu. Gimana tuh caranya kan begitu. Jangan ngomongin digitalisasi revolusi 4.0 tetapi otaknya masih zaman mesin uap kan begitu. Old mindset. Iya, maksudnya ayolah. Oke. Gitu. Itu salah satu aspirasi saya, siapapun yang jadi, apalagi kalau pilihan saya yang jadi gitu. Jadi kalau nggak punya paket data, paket internet, datang ke Geraha Kreatif. Ya. Internet 24 jam gratis. Ya, bagus juga itu kalau ada program tentang internet masuk desa gitu dari pemerintah. Ya kalau apalagi kayaknya nggak bakal selesai 2021 ya pandemi. Ya, kita doakan sistem kok cepat selesai ya. Ya doa mah ya harus cepat selesai karena udah nggak betah. Iya, ketemu vaksin, terus kita juga udah. Emang mau pakai vaksin?
Si Om, ya, maksudnya setelah diketemukan vaksin kita bisa bersosialisasi seperti biasa. Kan nanti kalau yang nggak pakai vaksin nanti nggak boleh bergaul. Iya, enggak juga lah. Ya, pasti seperti itu. Misalkan tidak pakai vaksin dilarang masuk gedung ini, ayo gimana? Enggak juga, enggak akan. Harusnya ya enggak. Pasti seperti itu kan? Ya. Ya kita doakan enggak lah. Kita kan mau doakannya positif. Tapi Om, tantangan nih. Ya. Buat anak-anak muda, UMKM kan sekarang lagi pada kena imbas banget ya. Kan lagi dapat bantuan. Ada kan bantuan UMKM? Tapi nyampe nggak itu? Ya nggak tahu deh, saya belum tepat sasaran nggak? Om kan di lapangan ini sebagai apa ya namanya, menyuarakan suara rakyat gitu ya. Bantuan-bantuan itu tepat sasaran nggak sih? Kembali kepada pemerintahan desa, dia jeli enggak? Memindai UMKM yang ada di desanya. Jika dia jeli, maka yang diusulkan ke kecamatan yang mendapatkan SIUP ya, UMKM itu keterangan semacam bahwa menyatakan ini itu UMKM gitu dari kecamatan itu. Oh, nggak tahu. Apa sih namanya? Kan kemarin sempat ada pencatatan gitu ya? Iya itu, rekening gitu tuh, dia usaha apa, jeli, jangan sampai bodong, begitu. Iya, maksudnya itu nyampe nggak sih? Pernah ada yang sempat dicari? Nanti saya tanya orangnya, ada teman saya yang mengajukan itu. Boleh, itu coba cari datanya gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak nyampe kan sayang gitu. Pasti nyampe sih. Cuman masalahnya tepat sasaran atau enggak? Iya, tepat sasaran, maksudnya tepat sasaran. Nyampe dan tepat sasaran. Bener nggak sih yang penerima itu dia punya usaha, entah itu warung kayak dia tukang tahu, tukang cilok kan gitu, tukang somai gitu. Somai atau tukang ya nanti jualin smart. Iya, enggak lah. Lebih harus kayak tukang cilok kan banyak kan nih kita yang tukang cilok, tukang somai. Itu kan UMKM yang berhak mendapatkan bantuan itu. Di samping ada ini salah satu produk UMKM nih Om nih. Iya. Nih mungkin tim masyarakat Geraha Kreatif yang di netizen sana. Ini salah satu produk UMKM, ini juga salah satu produk UMKM. Ini salah satu kerajinan tangan di sekitaran Geraha Kreatif. Nah, ini yang harus dipromosikan sama pemerintah ini. Iya. Ini apalagi kalau pemerintah menyediakan satu platform khusus UMKM di Kabupaten Serang. Ya kan? Di nasional itu udah ada Om, namanya Bela pengadaan. Untuk katanya sih untuk UMKM. Cuman belum tahu di lapangan prosesnya gimana. Yeah. Tapi ini salah satu produk yang patut kita banggakan, ini kerajinan yang bagus untuk diapresiasi. Yeah. Makanya kita coba tayangkan di podcast kita untuk ya siapa tahu orang yang bagus tuh kapal-kapalnya gitu. Ya kita ngebantu orang kan bisa dengan berbagai macam cara. Betul. Jadi walaupun nggak beli produk yang teman kita jual, setidaknya kita mempromosikan gitu. Yeah. Jangan hutang, itu kasihan. Iya. Jangan ngutang ya. Iya. Kalau teman jualan, berarti kan pesannya kalau teman jualan beli. Enggak juga. Ya, maksudnya ya jangan ngejelekin, jangan diutang. Kalau gitu bisa kan, mah jangan dijual ke teman sama saudara. Oh ya? Iya, kan kata siapa sih yang pengusaha Cina itu? Jangan jual ke temenmu atau saudaramu. Udah mah ini ngawar lagi. Harusnya yang gue dapat itu ketika temen lu jualan dia beli. Jangan ngejelekin, bantu dia promosi kan gitu. Betul. Ya setidaknya walaupun kita nggak mau beli, kita ngasih tahu nih kalau butuh apa kesini, udah selesai sampai di situ. Itu kan membantu kan dengan banyak cara. Dari sekian 5.000 teman di Facebook mungkin 1-2 orang bakal menyantol kan gitu sih. Pikirnya di Geraha Kreatif juga lagi mengumpulkan UMKM yang seperti ini modelnya. Nanti kita belajar untuk menjual melalui digital. Dalam waktu dekat kita coba kumpulkan. Sekarang masih mengumpulkan data nih. Nanti mungkin Om Ako di lapangan ada sesuatu yang butuh didiskusikan tentang UMKM, kita bisa diskusi. Iya. Gitu Om. Luar biasa ini. Gua rasa podcast kita cukup menarik. Ya. Next time kita harus ngobrol lebih banyak. Udah ketemu judulnya belum ini? Belum, nanti Om Ako harus diskusi lah. Takutnya ada yang kurang gitu di mana. Iya. Karena tadi banyak yang kelewat sebenarnya ya. Beginilah kan podcast ya. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kan kita ada berikutnya nggak diskusi lagi. Kira-kira apa yang mau diangkat isu. Gitu. Gua rasa kita harus usai dulu karena jam 3 harus ada lagi yang lain. Saya rasa cukup. Cheers. Selamat berjuang di lapangan. Kita berjuang di tempat yang berbeda. Tujuan kita sama, mencerdaskan masyarakat. Iya, memperbaiki SDM di tempat masing-masing. Oke. Ya, stay safe, tetap semangat, rajin olahraga.
Baik.